Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini kita akan lanjut ke bab yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, ini kemarin sebelumnya sudah pernah kita bahas ya untuk kelas 9C. Bukan bahas ya, tapi sudah ibu perintahkan untuk membaca yang ada di buku paket. Nah, ini adalah penjelasan yang akan ibu berikan. Oke, nah untuk bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dimana a adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, a itu yang mana? A itu adalah yang di depan x kuadrat. Angka yang di depan x kuadrat itu adalah a. Nah, B itu adalah koefisien dari X. B itu adalah yang di depan X. Nah, kalau C itu konstanta. Dia tidak punya variabel. Oke. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat harus sama dengan 0 di sebelah kanannya. Ya, kalau belum sama dengan 0 dia harus pindah ke kiri. Angka yang di sebelah kanan harus pindah ke kiri. Pokoknya yang di sebelah kanan harus sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum persamaan kuadrat. Dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. A di sini nggak boleh 0. Kenapa? Karena kalau 0 dikali x kuadrat hasilnya adalah 0. Nah, nanti maka pangkat tertingginya adalah pangkat 1, nggak jadi pangkat 2. Ya, ini ibu tulis ya syarat. Syarat 1, pangkat tertinggi harus pangkat 2. Miss, Bu, boleh hingga kalau pangkatnya pangkat 3? Tidak boleh ya. Pangkat tertinggi harus pangkat 2. Oke. Nah, yang kedua adalah di sebelah kanan sama dengan harus angka 0. Kalau belum angka 0 dia harus dipindah ke kiri, gitu ya. Itu syarat-syaratnya. Pangkat tertinggi harus pangkat 2, di sebelah kanan harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Di sebelah kanan sama dengan harus angka 0. Nah, yang ketiga, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, nah misalkan di sini ibu punya 3x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Nah, berapa sih a-nya, b-nya dan c-nya? A-nya adalah A itu tadi yang di depan x kuadrat ya. Yang di depan x kuadrat angkanya 3. B itu yang di depan x. Yang di depan x angkanya 5. C itu konstanta yang tidak punya variabel, yang sendirian. Berarti kalau di sini C-nya adalah minus 6 gitu ya. A itu yang di depan x kuadrat, B itu yang di depan x, C-nya konstanta. Paham ya? Oke, contoh yang kedua misalkan ibu punya 4x min 7 plus 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti A itu adalah angka 2. A adalah yang di depan x kuadrat, B-nya adalah yang di depan x 4. Nah, C-nya adalah minus 7 gitu ya. Kira. Sekarang kalau ibu punya gini, misalkan ada 5 minus 4x kuadrat sama dengan 0. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? A adalah yang di depan x kuadrat. Yang di depan x kuadrat di sini adalah minus 4. Oke, nah B itu adalah yang di depan x. X-nya ada nggak di sini? Tidak ada. Maka B-nya adalah 0. Nah, C itu adalah konstanta yang tidak punya variabel. Berarti C-nya adalah 5. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, contoh lagi misalkan yang keempat, ibu punya gini. 5x kuadrat min 7x sama dengan 6 misalkan. Nah, maka yang di sebelah kanan harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. 6-nya kita pindahkan. Jadi 5x kuadrat min 7x. Ini positif ya, pindah jadi negatif. Nah, berarti A-nya adalah yang di depan x kuadrat angkanya 5, yang di depan x angkanya min 7, yang konstantanya adalah minus 6. Oke, ini contoh-contoh bentuk umum persamaan kuadrat ya. Silakan dipelajari, kalau nggak paham boleh ditanyakan.